Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas. Oke, gimana Mas kabarnya hari ini? Untuk kabarnya baiklah. Baik ya. Ya. Oke. Nah sebelum kesini Masnya apakah ada kegiatan lain? Tahu nggak? Untuk kegiatan sih nggak ada sih sebenarnya. Nggak ada Saya ya? cukup gabut. Cukup gabut. Ya. Oke. Jadi hari ini tidak ada kelas Mas? Untuk sekarang tidak ada kelas. Tidak ada kelas Ya. ya. Oke. Kalau besok ada? Besok ada. Besok, Ada ya. ya. Oke. Nah kira-kira Masnya sekarang kesibukannya apa? Untuk kesibukan saya sendiri sih sebenarnya ini kan waktu masih mau mendekati UAS. Ya. Nah ini kan berarti saya itu sibuk untuk mengerjakan tugas-tugas proyek UAS kayak gitu. Jadi ya sekarang ini minggu tenang ya? Untuk dibilang minggu tenang sih enggak sebenarnya. Jadi malah banyak tugas. Banyak tugas ya. Oke, saya paham. Ada dari beberapa univ itu pasti ada ketentuan yang berbeda-beda. Jadi ada yang mengadakan minggu tenang, ada yang langsung UAS gitu ya Mas. Jadi Mas ini langsung UAS gitu ya? Ya langsung UAS, gak ada minggu tenang. Oke, sebelumnya kita kan belum saling mengenal nih. Kita kenalan lebih dahulu. Oke, jadi perkenalkan, nama saya Muhammad Alvin Prayoga, biasa dipanggil Mas Alvin atau Kak Alvin atau wis senyamannya Masnya. Bilang manggil saya apa gitu. Bisa dipanggil Mas Alvin, Kak Alvin. Gitu ya. Oke, nah di sini saya sebagai konselor akan membantu Masnya ini dalam memecahkan permasalahan yang dimiliki oleh Masnya. Oke, silakan Masnya bisa bisa memperkenalkan dirinya. Oke, jadi perkenalkan, nama saya itu Wahyu Okta Gana Putra. Bisa dipanggil Wahyu aja atau Gana bisa. Oke. Saya ini saya kuliah. Kuliah dari Universitas Negeri Malang, jurusan Geografi. Jurusan Geografi. Ya. Oke Mas, Masnya apakah punya kesibukan atau punya hobi gitu Mas? Untuk kesibukan atau hobi sih, saya lebih ke futsal atau sepak bola sih sebenarnya. Futsal. Ya. Oke, jadi itu ya Masnya punya hobi futsal gitu ya. Oke. Pernah ikut lomba gitu Mas? Untuk ikut lomba tuh sering ya, sering. Oke, sering. Dapat juara Mas? Dapat juara juga. Alhamdulillah. Ya. Oke. Saat kuliah ini juga masih sibuk itu Mas, futsal gitu? Untuk saat kuliah ini masih sibuk, tapi akhir-akhir ini saya nggak melakukan kayak misal hobi futsal atau sepak bola karena cedera kaki. Oh, cedera? Iya, cedera. Waktu itu pas sparring sama via UB. Oh alah. Oke. Sudah lama atau baru dekat-dekat? Kurun waktu 3 mingguan sih. 3 mingguan 4 mingguan. Sudah beberapa minggu ya Mas. Tapi masih kerasa. Aduh, oke. Bisa itu ya Mas, kalau bisa diobati lebih cepat gitu Mas, agar tidak fatal gitu. Oke Mas, nah di sini kita akan melakukan sesi konseling. Nah sebelumnya Masnya ini apakah sudah pernah mengikuti sesi konseling atau belum? Untuk mengikuti sesi konseling itu belum pernah, tapi saya pernah mencoba di online lah, kayak misal web gitu. Pernah itu. Pernah? Ya pernah. Oke, jadi sudah pernah kayak mengikuti sesi konseling gitu ya Mas? Ya. Oke, nah jadi saya akan menjelaskan sedikit atau mengulang sedikit tentang sesi konseling itu gimana sih? Oke, jadi dalam sesi konseling ini merupakan proses pemberian bantuan yang dimana Mas Wahyu ini mempunyai permasalahan. Kemudian Mas Wahyu ini akan menumpukan solusi untuk memecahkan permasalahan ini, yang mana akan dilakukan oleh dirinya sendiri. Namun di sisi lain akan dibantu oleh saya. Saya ini sebagai konselor, jadi akan membantu dalam memecahkan permasalahan Wahyu. Tapi untuk menemukan permasalahan Mas Wahyu ini, Mas Wahyu sendiri yang akan menentukan gitu. Gimana Mas? Dapat dipahami? Dapat. Oke, dapat ya. Oke, baik. Nah,
Selanjutnya untuk sesi konseling ini akan kita lakukan selama 30-40 menit. Gimana Mas? Dapat disetujui atau enggak? Setuju ya? Yeah. Oke. Masnya tadi bilang kalau nanti sudah tidak ada kegiatan lagi ya? Ya, tidak ada kegiatan lagi. Berarti bisa dilakukan secara santai gitu ya Mas ya? Ya, santai nggak apa Mas. Oke, baik. Nah, kemudian dalam sesi konseling ini juga terdapat beberapa asas Mas. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Jadi Masnya ini tidak usah khawatir, tidak usah takut. Permasalahannya ini akan tersebar luas di khalayak umum. Jadi Masnya ini tidak usah takut untuk permasalahannya ini tersebar gitu Mas. Gimana, dapat dipahami Mas? Dapat dipahami. Oke, baik. Nah, selanjutnya yaitu ada asas keterbukaan. Yang mana Masnya ini tidak usah takut, tidak usah sungkan, tidak usah malu untuk menceritakan permasalahan yang dimilikinya. Jadi saya harap Mas Wahyu ini bisa menceritakan permasalahannya itu selebar luas mungkin. Jadi sejelas mungkin gitu Mas. Gimana, dapat dipahami Mas? Dapat dipahami. Oke, baik. Nah, oke, mungkin kira-kira sesi konseling kita mulai langsung gimana Mas? Boleh ya? Ya boleh. Oke, sebelum kita mulai gimana Mas tempat duduknya? Apakah sudah nyaman? Nyaman Sudah ya? Boleh begini ya? Boleh. Oke. Baik, silakan Mas Wahyu bisa menceritakan permasalahan yang dimilikinya akhir-akhir ini apa sih? Untuk permasalahan akhir-akhir ini sebenarnya telat bangun untuk mengikuti jadwal kuliah. Oke. Sering telat lah untuk. Oke. Jadi Mas Wahyu ini sering telat saat mengikuti perkuliahan gitu ya? Ya. Oke, Mas Wahyu bisa diceritakan secara detail Mas. Telatnya itu gimana? Kemudian terakhir itu kapan Masnya terlambat? Sejak kapan? Sejak kapan mau terakhir kapan ini? Ya, sejak kapan? Sejak kapan? Bisa diceritakan awal mulanya gimana? Untuk terlambat sendiri sih sebenarnya kayak misal bangun semisal ya jam 8 tuh kuliah. Ya. Nah, saya sendiri bangun jam 8 kurang 10, 8 kurang 15. Itu kan mepet. Iya, kan banget. Jarak kos ke kampus kan nggak deket. Iya. Nah, itu yang jadi permasalahan juga. Nah, untuk terakhir saya telat itu bisa dibilang 2 hari kemarin. Oh, 2 hari kemarin. Sudah. Itu ya baru-baru gitu ya? Iya, baru-baru lah. Oke Mas, jadi permasalahannya Mas Wahyu ini sering telat gitu ya saat ke kampus dikarenakan jarak. Mas Wahyu ini juga saat bangun tidur itu mepet banget ya? Iya, mepet banget sebenarnya. Jam perkuliahan. Ya. Selain itu juga jarak dari tempat tinggal Mas Wahyu dan kampus Mas Wahyu ini cukup jauh gitu ya? Iya, cukup jauh. Oke, baik. Oke, saya memahami permasalahan dari Mas Wahyu ini. Nah, kemudian dalam sesi kali ini kita akan melakukan sesi konseling ini. Nah, kira-kira tujuan dari Mas Wahyu ini apa? Tujuan untuk melakukan konseling ini. Tujuan saya untuk melakukan konseling ini sebenarnya saya ingin belajar lebih baik untuk tidak telat lagi lah. Oke, baik. Itu ya untuk mengatasi agar bisa lebih tepat waktu untuk berangkat ke kampus gitu ya. Oke, lebih menghargai waktu lah hitungannya. Oke Mas, sebelumnya kita akan memisahkan antara permasalahan dari Mas Wahyu dengan masalah Mas Wahyu ini. Jadi perlu diketahui bahwa seseorang itu mempunyai permasalahan tersendiri. Jadi setiap orang itu kan mempunyai permasalahan. Nah, di sini kita akan memisahkan terlebih dahulu antara diri Mas Wahyu dan permasalahan Mas Wahyu. Nah, untuk memisahkan antara diri Mas Wahyu dengan permasalahan Mas Wahyu, ini kita akan menamai dulu permasalahan dari Mas Wahyu ini. Nah, kira-kira Mas Wahyu ini akan memberikan nama apa kepada permasalahan dari masalah Mas Wahyu ini? Untuk penamaan ya tadi? Ya, penamaan. Oh ya, penamaannya itu
sebenarnya sangat lucu sih. Iya, terserah Masnya gimana. Untuk penamaan itu kecoa. Kecoa. Iya, Oke, kecoa. jadi Mas Wahyu ini ingin menamai permasalahan Mas Wahyu, yaitu telat ke kampus ini ya dengan nama kecoa gitu. Ya. Oke, kalau boleh tahu kenapa Mas Wahyu ini memilih nama dengan nama kecoa ini? Kenapa? Untuk nama kecoa sendiri sih sebenarnya dari kecil saya jijik sama kecoa. Oh, dari jijik. Ya. Oke. Kemudian gimana Mas? Untuk jijiknya tuh sebenarnya kayak nggak seperti hewan yang lainnya gitu loh. Kayak misal biasanya kan kecoa kan terbang kayak gitu. Yeah, nah pasti Anda mengalami sendiri kan Mas Alvin kan ya. Kayak gitu sih sebenarnya, kayak terbang terus ngikutin ke arah kita gitu. Oke. Nah, jika antara kecoa dan permasalahan Mas Wahyu ini, kira-kira apa yang menjadi patokan atau menjadi alasan kenapa Mas Wahyu ini menamai kecoa? Alasannya gimana? Untuk alasan sendiri sih sebenarnya ingin menyingkirkan kecoa atau gimana gitu? Oh, untuk menyingkirkan ini. Untuk menyingkirkan kecoa itu sebenarnya simpel aja sih. Kayak semisal bangun lebih awal gitu. Oke. Nah, jadi tadi kan Mas Wahyu bilang Mas Wahyu akan menamai masalah ini dengan kecoa gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya ini untuk mengatasi atau untuk menghilangkan kecoa ini dari kehidupan Mas Wahyu. Kira-kira langkah apa yang ingin Mas Wahyu terapkan untuk mengatasi si kecoa ini hilang di kehidupan Mas Wahyu? Untuk mengatasinya sih kemungkinan tuh kayak misal bangun tidur lebih awal. Kan kita sebagai mahasiswa kan biasanya sering bergadang kayak gitu. Kayak mengerjakan tugas yang banyak kayak gitu. Makanya kayak mungkin dari saya pribadi pengennya tuh tidur lebih awal kayak gitu. Oke, baik. Yang pertama yaitu Mas Wahyu ingin menghilangkan kecoa dari kehidupannya ini, salah satunya yaitu bangun lebih awal gitu ya. Oke, bangun lebih awal. Oke, tidur apa? Tidur lebih awal. Oke, yaitu tidur lebih awal gitu ya. Oke, nah selain tidur lebih awal ini, apakah ada solusi lain untuk mengatasi kecoa ini menyingkir dari kehidupan Mas Wahyu? Untuk solusi lain sih seperti kayak bangun lebih awal. Kan kita juga seperti kayak sholat subuh kan juga kita kan muslim. Memenuhi kewajiban kayak sholat subuh kan bangun lebih awal kan juga lebih baik juga. Nah seperti kayak gitu. Jadi ingin bangun lebih awal gitu ya, dibandingkan dengan yang sebelum-sebelumnya bangunnya mepet-mepet gitu ya. Oke, baik. Oke, berarti solusi untuk permasalahan dari Mas Wahyu ini yaitu yang pertama, Mas Wahyu ingin tidur lebih awal gitu ya. Kemudian yang kedua, Mas Wahyu ini juga ingin bangun lebih awal agar bisa berangkat ke kampus lebih awal gitu ya. Oke. Nah, selain itu apakah ada hal atau solusi yang lain Mas untuk mengatasi si kecoa ini menyingkir dari kehidupan Mas Wahyu? Kayak mengatur pola kegiatan kita. Oke, jadi Mas Wahyu ini ingin memanajemen waktu kehidupan sehari-hari gitu ya. Oke, baik. Mungkin bisa dengan to-do list gitu ya Mas ya. Mengatur waktu, hal apa yang mau dikerjakan lebih dahulu, kemudian apa yang sudah atau belum, apa yang penting gitu ya Mas ya. Oke, baik. Jadi solusi yang akan diterapkan yaitu yang pertama, tidur lebih awal. Kemudian bangun lebih awal, kemudian terakhir mengatur waktu kehidupan sehari-hari gitu Mas ya. Oke, baik. Jadi tadi yang sudah dijelaskan oleh Mas Wahyu ini merupakan solusi untuk permasalahan dari Mas Wahyu, yaitu sering telat ke masuk perkuliahan gitu. Gimana Mas? Dapat dipahami Mas? Dapat dipahami. Oke, baik. Nah,
Oke, mungkin dari ketiga solusi tersebut, apakah ada solusi lain dari Mas Wahyu? Dari saya sendiri. Iya. Apakah sudah cukup? Apakah ada lagi? Untuk saya pribadi sendiri sudah cukup sih sebenarnya. Sudah cukup ya. Nah, ya. Jadi 3 hal tersebut yang akan kira-kira akan dapat mengatasi solusi dari Mas Wahyu ini ya. Ya. Oke, nah kira-kira menurut Mas Wahyu untuk solusi tersebut apakah efektif untuk mengatasi permasalahan dari diri Mas Wahyu sendiri? Jika dibilang efektif apa tidak itu kan pribadi masing-masing ya. Untuk menurut saya pribadi sih sebenarnya itu saya sudah menerapkan, cuman dibilang konsisten tuh tidak konsisten. Gitu. Kan yang apa biasanya kan awal konsisten tapi seiring berjalan waktu tuh kayak nggak konsisten kayak gitulah. Gitu. Nah itu sih yang mungkin dari aku pribadi efektif gitu ya. Oke, nah dari Mas Wahyu sendiri mengatakan bahwa hal yang sudah dikatakan tadi merupakan solusi. Nah, solusi tersebut Mas Wahyu mengatakan bahwa hal tersebut efektif untuk mengatasi permasalahan Mas Wahyu sendiri. Nah, oke, untuk mengatasi untuk solusi dari Mas Wahyu sendiri, kira-kira Mas Wahyu ini akan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari ini mulai dari kapan, Mas? Untuk menerapkan kehidupan sehari-hari ini? Iya. Untuk menerapkan solusi yang sudah diucapkan oleh Mas Wahyu sendiri, kira-kira Mas Wahyu akan menerapkannya dalam kehidupannya itu mulai kapan? Untuk menerapkan itu mulai sekarang. Mulai sekarang? Ya, mulai sekarang. Oke, kenapa Mas? Kok mulai sekarang? Itu apa alasannya? Kayak gimana ya, kan sebenarnya kan kita kan kuliah kan wajib, kayak misal kewajiban kita kan kuliah. Benar. Bangun pagi juga kan untuk melaksanakan kewajiban gitu juga. Iya. Nah, untuk keinginan saya sendiri sebenarnya belajar menjadi yang lebih baik ya dari yang sebelumnya. Oke. Jadi itu ya, Masnya sudah memiliki dorongan pada diri sendiri gitu ya. Memiliki motivasi dalam diri sendiri untuk menerapkan solusi ini mulai dari sekarang gitu Mas ya. Oke, baik. Saya mengapresiasi karena Mas Wahyu sendiri sudah ada motivasi dari diri sendiri Mas Wahyu. Oke, mungkin Mas Wahyu akan menerapkan solusi tersebut mulai dari sekarang ya. Oke, nah kemudian dari solusi tersebut saya akan memberikan tugas tambahan untuk Mas Wahyu dalam menerapkan solusi yang sudah dikatakan oleh Mas Wahyu sendiri. Jadi nanti Mas Wahyu akan saya berikan kayak lembar pekerjaan yang mana lembar tersebut berisi hal yang sudah diterapkan itu apa saja gitu. Nah nanti bisa dituliskan tadi apa solusinya yang pertama. Untuk yang solusi pertama itu tidur lebih awal. Nah kemudian Mas Wahyu bisa menuliskan hal apa yang sudah diterapkan, kemudian apa saja, kemudian kapan sudah diterapkan. Nah kemudian selain itu apakah hal tersebut efektif dalam kehidupan Mas Wahyu ini gitu. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua tadi bangun lebih awal kan? Bangun lebih awal itu ya. Nah Mas Wahyu bisa tuliskan lagi hal tersebut. Kemudian disamakan lagi kayak pertama tadi, apakah hal tersebut efektif, kemudian kapan itu dimulai, kemudian apa saja yang sudah diterapkan gitu. Nah kemudian itu juga berlangsung atau berlaku pada solusi yang lain gitu Mas gitu. Gimana Mas, dapat dipahami untuk solusi untuk penerapan solusi ini? Dapat dipahami ya. Oke, dapat dipahami ya Mas ya. Oke, nah untuk kita akan membahas tentang progres dari solusi Mas Wahyu ini akan kita lakukan pada pertemuan kedua gitu Mas. Jadi pada pertemuan kedua nanti kita akan membahas progres dari permasalahan Mas Wahyu ini. Apakah
solusi dari Mas Wahyu ini berjalan dengan efektif atau enggak gitu Mas. Gimana Mas? Dapat dipahami? Dapat dipahami. Tahap kedua? Oke, dapat dipahami. Dapat dipahami ya. Oke. Kira-kira mungkin untuk proses konseling kedua ini kira-kira akan kita lakukan kapan Mas? Apakah minggu depan atau hari besok atau kapan gitu? Untuk melakukan proses yang kedua ya? Ya, proses sesi konseling kedua. Mungkin minggu depan sih. Minggu depan. Ya. Untuk harinya Mas? Berhubungan kita ini hari Kamis, minggu depan hari Kamis juga. Oh, jadi seminggu lah. Ya. Nah, gitu. Jadi dengan minggu dan hari yang sama gitu ya? Ya, gitu. Oke, baik. Oke, hari Kamis saya juga free sih, tapi siangnya sudah ada rapat lagi. Gitu. Oke, mungkin sesi yang kedua akan kita lakukan pada minggu dan hari minggu ke depan dengan jam yang sama gitu ya Mas. Dengan hari dan jam yang sama gitu ya. Oke, nah untuk sesi konseling kedua akan kita lakukan pada minggu kedua. Nah, kemudian dalam sesi konseling saat ini, apa yang Mas Wahyu ini dapatkan? Untuk konseling yang pertama hari ini ya? Saat sesi konseling awal ini, apa yang didapatkan oleh Mas Wahyu? Sebenarnya tuh yang didapatkan dari konseling pertama ini solusi untuk permasalahan saya sendiri. Kayak semisal tidur lebih awal, bangun lebih awal, dan misal manajemen waktu, kayak gitu sih sebenarnya. Oke, jadi Masnya sudah memiliki pandangan lebih terbuka lagi ya. Juga memiliki pandangan baru untuk mengatasi permasalahan dari Mas Wahyu ini ya. Oke, nah selain itu gimana Mas perasaan Mas Wahyu dalam mengikuti sesi konseling saat ini? Untuk perasaan saya sendiri sih lebih plong, lebih lega. Lebih lega gitu ya. Bisa menceritakan, kemudian bisa mengetahui solusi untuk mengatasi permasalahan dari Mas Wahyu ini. Oke, nah kira-kira tadi kan sebelum melakukan sesi konseling ini, Mas Wahyu mengatakan bahwa Mas Wahyu ini dalam permasalahannya di angka 6 gitu ya. Iya. Nah, yang menunjukkan bahwa solusi dari permasalahan Mas Wahyu ini cukup mengganggu untuk diri Mas Wahyu gitu ya. Nah, kira-kira setelah melakukan sesi konseling saat ini, kira-kira di antara satu yang menunjukkan bahwa solusi Mas Wahyu ini sudah yang menunjukkan bahwa yang satu ini menunjukkan bahwa permasalahan Mas Wahyu ini belum terselesaikan. Kemudian yang angka 10 menunjukkan bahwa solusi Mas Wahyu ini sudah cukup untuk terselesaikan atau sudah cukup untuk teratasi. Nah, kira-kira di angka berapa Mas Wahyu sekarang ini berada? Untuk sekarang ini sih sebenarnya di tengah-tengah sih. Masih tengah-tengah gitu? Iya, masih di tengah-tengah. Karena belum menerapkan solusi gitu ya? Kadang menerapkan, kadang tidak gitu lah. Tidak konsisten gitu. Iya, benar. Oke, mungkin untuk pertemuan kedua saya harapkan Mas Wahyu bisa menerapkan dengan efektif gitu ya. Agar permasalahannya ini juga lebih meningkat lagi ke skor yang lebih tinggi. Kemudian Mas Wahyu ini juga bisa menerapkan solusi tersebut agar permasalahannya bisa teratasi gitu ya Mas ya. Oke, mungkin kita lanjutkan untuk sesi konseling kedua pada minggu ke depan, karena mungkin saat ini kira-kira waktunya sudah cukup, saya cukupkan gitu ya Mas ya. Oke, mungkin sesi konseling saat ini saya cukupkan terlebih dahulu ya. Kemudian saya lanjutkan pada sesi kedua gitu. Nah, mungkin kira-kira apakah ada hal yang lain Mas akan diceritakan lagi? Untuk hal yang lain untuk diceritakan tuh tidak ada. Tidak ada ya? Iya. Cukup permasalahan tadi ya? Iya. Telat ke kampus gitu ya. Oke, mungkin saya cukupkan untuk sesi konseling saat ini, dan saya berterima kasih kepada Mas Wahyu karena sudah datang dan mau bercerita tentang permasalahan Mas Wahyu dalam sesi konseling pertama ini. Nah, mungkin saya harapkan Mas Wahyu dalam pertemuan kedua bisa menjelaskan apakah
permasalahan dari Mas Wahyu ini sudah teratasi atau belum dengan solusi yang sudah diterapkan oleh Mas Wahyu nanti. Gitu ya Mas ya. Oke, mungkin sesi konseling saat ini saya cukupkan. Jadi Mas Wahyu bisa melanjutkan aktivitas selanjutnya yang ingin dilakukan. Oke, mungkin saya cukupkan ya untuk sesi konseling saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.